Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Lingkungan ingin memaparkan materi tentang hukum lingkungan nasional. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Reza Ananda, dengan teman saya Paujia Kindangen dan Fadlun Abdullah. Hukum lingkungan nasional. Hukum lingkungan merupakan suatu kedisiplinan ilmu yang cukup luas sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami karena mencakup aspek yang pertama, tata lingkungan. Tata lingkungan merupakan unsur pelaksanaan dinas lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan inventaris data dan informasi sumber daya alam RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kedua, perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Yang ketiga, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan cabang ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Bagian B, Peraturan Perundang-undangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. C. Instrumen hukum lingkungan. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain: yang pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat musyawarah antara masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. Yang keempat, penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluas alat bukti pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi.
Kemudian penegakan hukum lingkungan di Indonesia, meskipun sudah ada undang-undang yang jelas yang mengatur, masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Pada 2018, PT Expravet Nasuba di Sumatera Utara membuang limbah cair ke aliran Sungai Deli karena perusahaan tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai. Kasus pencemaran sungai ini mencuat akibat aduan masyarakat kepada pihak berwajib. Akibat ulahnya, PT Expravet Nasuba menerima surat peringatan dari pemerintahan Kota Medan dan akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyegel PT Expravet Nasuba.